Selamat pagi, Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai hari ini, kita mau berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas hari yang Tuhan sudah berikan. Dari malam hingga pagi ini, kami boleh merasakan pernyataan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada renungan firman Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat dan kami dapat mengerti untuk bekal kami memulai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan pagi ini saya mendapatkan tema yaitu karakter yang harus dipuji. Apakah itu karakter? Karakter adalah sebuah kekuatan dan kehidupan. Makna dari karakter itu sendiri, Bapak Ibu, adalah yang pertama bermakna bertahan di masa sulit, di mana kita bisa baca di Markus pasal 14 di ayat yang ke-36. Yang kedua yaitu makna dari karakter yaitu respon yang benar. Dan kita juga bisa baca di Filipi pasal 2 ayat yang kelima sampai dengan ke-8. Saya tidak bacakan, tapi Bapak Ibu bisa nanti untuk membukanya, untuk membacanya di rumah. Yang ketiga, makna dari karakter adalah menang saat diuji. Kita bisa baca juga di Roma pasal 5 ayat yang keempat. Yang keempat yaitu kualitas yang baik saat dibentuk lewat ujian. Kita bisa juga baca di Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu karakter yang harus diuji, mari kita baca di ayat pokok kita, yaitu di 2 Tawari pasal ke-32 ayat yang ke-31. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Di dalam 2 Tawari pasal 32 ini kita bisa melihat di mana Raja Hizkia banyak sekali mengalami ujian atau masalah. Tapi di setiap masalah Raja Hizkia selalu Tuhan memberikan jalan keluar. Ujian atau permasalahan yang dihadapi Raja Hizkia, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Ada 3 ujian yang saya ketahui di dalam 2 Tawarik pasal 32 ini. Yang ujian yang pertama yang Raja Hizkia dapatkan adalah mendapat serangan dari Sanherib. Yang kedua, Raja Hizkia menghadapi sakit penyakit. Dan yang ketiga yaitu menghadapi masa aman. Kita tahu di setiap hidup kita di dunia, yang namanya ujian tidak akan pernah dapat kita hindari ya Bapak Ibu. Ujian yang kita hadapi melalui janji-janji yang kadang tertunda, masa yang sulit, doa yang tidak terjawab, dan kadang kita menghadapi kritikan atau omongan orang yang kita rasa tidak mengenakan bagi diri kita. Ujian yang sangat penting adalah bagaimana kita bertindak ketika kita tidak merasakan hadirat Allah dalam kehidupan kita. Kadang Allah sengaja mundur dari kita dan kita tidak merasakan kedekatannya. Seorang Raja Hizkia mengalami ujian ini seperti ditulis dalam 2 Tawari pasal 32 ayat 31. Di sini dikatakan bahwa Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Di saat Hizkia sedang menikmati
persekutuan yang intim dengan Tuhan. Di satu titik tertentu Tuhan pun meninggalkannya sendiri untuk menguji karakter daripada Raja Hizkia, untuk menunjukkan kelemahannya. Jika kita melihat Allah melakukan ini semua untuk mempersiapkan Raja Hizkia agar dapat menghadapi yaitu tanggung jawab yang lebih besar lagi yang akan Raja Hizkia terima. Di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa sekali ujian yang kita hadapi ya Bapak Ibu eh, banyak sekali. Mungkin seperti yang kita lihat seperti Raja Hizkia. Ujian-ujian itu tidak hanya dalam bentuk yang tadi saya katakan doa-doa kita yang tidak terjawab. Mungkin ujian itu dapat juga dalam bentuk sakit penyakit. Mungkin dalam bentuk pekerjaan kita yang kita jalankan tapi tidak menghasilkan apa-apa. Dan masih banyak lagi ujian-ujian yang kita hadapi dalam kehidupan kita saat ini. Jadi kejadian sekecil apapun mempunyai arti bagi pembentukan karakter kita. Apakah kita akan bersungut-sungut saat doa kita tidak terjawab? Di saat kita mengalami sakit penyakit, apakah kita masih bisa berkata, mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua situasi yang kita hadapi? Di saat di sekeliling kita mencemooh kita, apakah kita juga masih bisa berkata, bersyukur atau mengucap syukur kepada Tuhan? Tuhan mau kita lulus dalam ujian yang kita hadapi. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 ada tertulis, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi, saudara-saudara semua yang di dalam Tuhan, di dalam hidup ini selalu ada yang namanya ujian. Pencobaan kita selalu dalam bentuk masalah, kadang keberhasilan, dan merasa puas diri juga menjadi ujian kita untuk membentuk karakter kita tetap setia kepada Tuhan. Dan hati kita untuk tidak sombong. Karena semua ini adalah ujian dari karakter kita sendiri. Setiap kita lulus dari ujian, Tuhan sudah menyediakan upah buat kita. Dan kita tahu upah Allah akan memberikan upah dalam kekekalan. Sebagai ayat penutup dalam renungan kita pagi hari ini, eh, saya bacakan di Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di sini kita tahu jika kita tahan dalam ujian, kita lulus dalam ujian karakter kita, Tuhan sudah menyediakan upah yang sungguh amat besar ya Bapak Ibu dalam kehidupan kita, yaitu mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Kita mau menerima mahkota perjanjian itu, baiklah kita tahan dalam ujian karena kita tahu proses ujian Tuhan itu pasti akan kita alami di setiap harinya. Tapi kita akan yakin dan percaya bahwa janji Allah ya dan amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini.
Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap bertahan dalam ujian karakter kami. Karena di setiap ujian kami tahu jika kami bertahan, kami akan menerima mahkota kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat renungan firman-Mu agar tertanam di hati kami dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa yang tidak sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.